Halo sobat nih, gas lagi dah Feng Hao. Langsung aja kita gaskeun Feng Hao-nya. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng Hao yang kini kembali ke kota Langxi. Dia diselamatkan oleh tetua keluarga Feng dari Holy Zone dan juga para tetua di dataran suci Langxi. Dan di tempat inilah Feng Hao dia pun menyerahkan Liontin Giok milik keluarganya untuk dapat diperiksa oleh orang tua itu. Benar, ini adalah Giok Liontin milik keluarga Fengku. Namun untuk Feng Hao dia berujar, tetua, sebenarnya Liontin Giok itu bukanlah milikku, melainkan peninggalan dari salah satu leluhur yang tersisa di keluargaku. Dan ya, aku mendapatkannya sebelum aku pergi. Apa? Leluhur? Dan benar saja ketika coba dimasukkan oleh energi Yuan, Giok itu pun bergetar yang membuat Patu itu dia berujar, getaran ini Pulse Kaisar? Hei, apa itu? Tanya dari Feng Hao. Di sini Pak Tua itu menjelaskan ini adalah garis keturunan yang aneh. Dan hanya keturunan asli dari kaisar utama saja yang dapat mewarisinya, yang memiliki tubuh spesial itu. Bahkan di keluarga inti saja hanya ada satu yang memiliki garis keturunan utama kaisar selama ribuan tahun. Dan karena itulah posisi keluarga Feng masih ada bertahan di ibu kota kekaisaran. Maka dari itulah untuk mencobanya membuat Pak Tua ini dia berujar, cobalah dengan menggunakan esensi milikmu. Dan begitu diteteskan esensi milik Feng Hao bergetar dong. Liontin itu bergetar yang membuat Patu ini dia terkejut. Apa? Jadi apakah ini benar? Jadi kau benar-benar keturunan dari leluhur? Dan karena hal itu telah dikonfirmasi membuat Patu itu dia ingin membawa Feng Hao ke tempat lainnya lagi. Ayo kita pergi ke tempat lainnya. Dan kini di salah satu tempat tertutup di sini Feng Hao dia juga mengatakan kalau dirinya memiliki satu hal yang ingin dia tunjukkan. Dan apa yang dimaksud oleh Feng Hao ternyata adalah sisa-sisa tubuh dari leluhur keluarga Feng yang membuat Patu ini dia langsung berlutut sembah sujud di hadapan leluhur keluarga Feng. Leluhur, saya adalah Feng Hen menyapa Anda. Dan bagaimana bisa Anda meninggalkan cabang kami begitu saja leluhur? Maafkan kami leluhur, ucap dari Pak Tua itu yang membuat Feng Hao dia bingung lah. Ada apa ini tetua Heng? Apa yang sebenarnya terjadi dengan leluhur Feng nih? Di sini Pak Tua itu dia menjelaskan kalau dulu dirumorkan bahwa di wilayah Langxi telah ditemukan binatang suci dan leluhur Feng nih. Dia datang untuk menghadapi monster itu karena memang dia takut kalau monster itu akan menghancurkan dunia. Jadi dia datang ke kota Langxi untuk menghabisi monster itu. Namun siapa yang menduga kalau ternyata leluhur Feng nih dia tidak pernah kembali. Di mana leluhur Feng nih dia juga menghilang bersama dengan harta pusaka milik keluarga Feng. Yang membuat kini keluarga Feng harus berada di dasar keluarga kekaisaran. Mendengar hal itu membuat Feng Hao dia berujar, harta pusaka ya? Jadi apakah ini yang disebut sebagai harta pusaka? Ucap dari Feng Hao sembari dia mengeluarkan Excalibur miliknya yang membuat Patu ini dia langsung menangis. Nangis terseduh-seduh dong. Itu dia God Slayer, harta pusaka milik keluarga Fengku. Itu dia, ujar dari Pak Tua itu dengan histeris. Dan untuk Feng Hao dia pun berujar, baiklah, Anda tidak perlu khawatir tetua, karena aku memiliki garis keturunan langsung dari leluhur Feng ini. Maka itulah aku akan kembali membawa kejayaan bagi keluarga Feng. Bagus sekali. Dengan adanya garis keturunan langsung dari leluhur Feng Li, maka dari itulah keluarga Feng kita akan memiliki harapan untuk kembali berada di puncak. Dan sekarang belum terlambat untuk dirimu bersamaku kembali ke tanah suci keluarga Feng. Di sini Feng Hao dia pun setuju untuk pergi bersama dengan orang tua ini kembali ke tanah leluhur keluarga Feng. Namun sebelum dia pergi di sini Feng Hao dia berujar, tetua, tapi masih ada beberapa urusan yang harus aku lakukan. Dan aku sekarang harus pergi dulu ke wilayah dinasti Jin, ucap dari Feng Hao. Baiklah nak. Kalau begitu, selama kau kembali ke wilayah dinasti Jin, aku akan mempersiapkan segalanya untuk proses pembaptisanmu. Dan kita akan kembali bertemu lagi di tempat ini 2 bulan dari sekarang. Baik, aku mengerti tetua, sambut dari Feng Hao. Sedangkan di sisi lainnya saat ini terjadilah sebuah distorsi ruang di atas dari tanah telarang Langxi. Dan di tempat inilah Master Tua ini dia pun muncul kembali dan dia berujar, anak itu dia benar-benar memiliki jiwa dari seorang Master Ilahi. Dan aku juga dapat merasakan ada fluktuatif jiwa di tubuhnya. Ya,
Aku dapat merasakannya di saat dia datang terakhir kali ke tempat ini. Dan aku juga merasakan kalau itu benar. Ujian dari sosok misterius yang tidak terlihat. Yang saat ini dirinya sepertinya sedang berbicara dengan master tua berjubah hitam itu. Di sini kedua master tua itu mereka pun membicarakan tentang Feng Hao yang sebelumnya pernah memasuki tempat ini, dan mereka juga merasakan kalau ada bukan sebuah tapi sesuatu yang aneh dengan anak itu. Dan ketika mereka tahu kalau anak itu berasal dari keluarga Feng, membuat sosok misterius itu dia berujar, jadi anak itu, apakah dia adalah orang yang telah berlutut di hadapanku lebih dari 10.000 kali itu hanya demi mempelajari Dao? Namun dengan kemampuan aneh yang dimiliki oleh Feng Hao membuat sosok misterius yang tidak terlihat itu dia menyerahkan untuk mengawasi Feng Hao kepada orang tua berjubah hitam ini. Sedangkan di sisi lainnya kini Feng Hao dia pun telah tiba di Gunung Sain King, dan di tempat inilah Feng Hao dia pun mendapatkan sebuah informasi kalau saat ini Master Lu dia telah kehilangan Lan Er dan juga Wan Xin yang telah dibawa oleh sosok Master misterius yang sangat kuat. Karena Lan Er telah membangkitkan tubuh spesial 9 surgawi, dan orang yang mengambilnya adalah orang yang berasal dari kerajaan atau istana Xuan Tian. Baiklah, aku mengerti Master Lu. Jadi ya tenanglah, ini bukanlah salahmu. Dan aku yakin mereka yang membawa Lan Er dan juga Wan Xin pasti mereka tidak memiliki niat buruk, ucap dari Feng Hao. Selain itu juga di sini Feng Hao dia memberikan hadiah kepada orang-orang yang ada di tempat ini. Dan untuk Master Lu dan juga Holy King ini, mereka mendapatkan hadiah sebesar 20 juta martial core. Dan untuk teman-temannya, mereka masing-masing mendapatkan 1 juta martial core. Wah, buset nih bocah. Hei, kau habis merampok apa gimana cuy? Dimana kau mendapatkan ini semua? Ucap dari senior Cheng. Di sini Feng Hao dia juga mengatakan kalau dia mendapatkan ini semua karena dia telah bergabung dengan salah satu dataran suci, yaitu Tanah Suci Alkemis. Di sini Feng Hao dia juga bertanya kepada bocah Li, senior, apakah kau tahu tentang Qinwu? Apa? Qinwu? Holy Maiden Qinwu? Ya, tentu saja aku tahu. Oke, baguslah. Aku dan Qinwu memiliki sebuah hubungan, dan aku ingin meminta tolong kepada dirimu untuk menyampaikan beberapa pesanku kepadanya. Namun sebelum pergi, di sini Feng Hao dia juga sempat memberikan sebuah rekomendasi kepada Master Lu untuk pergi ke Tanah Suci para alkemis untuk mendapatkan sebuah perawatan yang memang dibutuhkan, serta mengembangkan kemampuan Master Lu dalam keahliannya sebagai seorang pandai besi. Dan setelahnya Feng Hao dia pun akan kembali ke kota Langxi. Namun sebelum dia kembali, Feng Hao dia sempat bertanya kepada senior Ren tentang istana Xuan Tian. Ya, mereka sangat kuat. Lantas jika dibandingkan dengan Tanah Suci, bagaimana? Ya, kesenjangan itu dapat diibaratkan seperti dinasti dan juga Tanah Suci. Hal itu jelas mengejutkan bagi Feng Hao. Bukankah itu terlalu mengerikan? Tapi ya mau bagaimanapun, aku tetap harus membawa mereka kembali, ucap dari Feng Hao. Sedangkan di sisi lainnya, di kediaman keluarga Feng saat ini, seorang tetua sedang santuy memancing bersama dengan cucu perempuannya. Namun skill memancing dari orang tua ini terlalu OP yang membuat cucu perempuannya dia kesal dengan kakeknya ini. Karena semua ikan meluncur kepada kakeknya dan tidak ada satupun yang menyangkut di kailnya. Namun di sini di sela-sela kakek tua itu dia sedang bersantai, ternyata ada seseorang yang datang dan melaporkan. Salam tetua 3. Ya, ada apa? Apakah ada masalah? Tanya dari tetua ini. Tidak ada tetua 3. Hanya saja saya ingin melaporkan kalau saat ini ada sebuah berita besar yang harus saya sampaikan. Apakah itu tentang God Slayer? Ya, itu benar tetua 3. Mendengar hal itu membuat kakek tua ini yang awalnya dia kalem kini menjadi panik. Mana dia? Di mana senjata itu? Keluarkan sekarang. Tetua 3, sabar. Saat ini God Slayer, saat ini dia ada bersama dengan seorang anak muda. Apa? Anak muda? Ya, itu benar tetua. Anak muda itu dia memiliki garis keturunan langsung dari leluhur Feng Ni. Dan dia memiliki tubuh suci legendaris, hanya saja dirinya belum mengaktifkannya. Jadi saya meminta kepada Anda untuk segera mengatur jadwal agar anak itu yang bernama Feng Hao ini dapat segera mendapatkan pembaptisan di istana Kaisar Yun. Ya, itu tidak masalah. Ayo kita selesaikan ini semua, ujar dari orang tua itu. Dan di dalam perjalanan kembali ke kota Langxi, di sini Feng Hao dia pun bertanya kepada senior Ren tentang 4 keluarga imperial yang ada di ibu kota kekaisaran.
Di sini Senior Ren dia menceritakan kalau keluarga utama di ibu kota terdiri dari 4 keluarga utama. Dari posisi pertama diduduki oleh keluarga Li. Dan posisi kedua ada keluarga Sun. Dan posisi ketiga ada keluarga Wang. Dan posisi terakhir ada bersama dengan keluarga Feng. Padahal sejatinya keluarga Li dan juga keluarga Feng lah yang ada di posisi puncak. Karena mereka memiliki harta peninggalan dari Kaisar Agung. Namun ketika keluarga Feng telah kehilangan harta pusaka itu, membuat keluarga Feng kini berada di dasar 4 keluarga bangsawan agung. Sedangkan untuk keluarga Sun dan juga keluarga Wang, mereka juga memiliki senjata surgawi. Hanya saja senjata yang mereka miliki tidak diberi langsung, tidak ditempa langsung oleh Kaisar Agung. Walaupun itu sangat luar biasa, hanya saja hal itu tidak dapat dibandingkan dengan pemberian dari Kaisar Agung. Di sini Feng Hao dia juga bertanya tentang aliansi cahaya. Aliansi yang ingin merebut posisi keluarga Feng di dalam daftar 4 bangsawan agung. Namun di sini sayangnya Senior Ren dia tidak tahu. Namun begitu Feng Hao dia bertanya tentang organisasi assassin nomor 1, di sini Senior Ren dia berujar untuk tidak perlu takut dengan mereka. Dan tak lama setelahnya mereka pun tiba di kota Langxi. Tapi di sini Feng Hao dia tidak langsung pergi menuju rumah lelang, tapi dia pergi dulu menuju sebuah pelabuhan. Dan di tempat inilah Feng Hao dia kembali bertemu dengan kakek tua ini yang membuatnya berujar, "Hei, nak, ternyata kau belum koin." Ya, tentu saja. Di sini Feng Hao dia pun bertanya tentang siapa orang yang menyerangnya tempo hari. Namun sayangnya di sini kakek tua ini dia mengatakan kalau dirinya tidak bisa memberitahukannya. Namun begitu Feng Hao dia mengeluarkan liontin giok milik keluarga Feng, membuat pria tua ini dia sedikit terkejut. Jadi kau adalah murid inti keluarga Feng? Namun di sini kakek tua itu dia tetap berujar kalau aku tidak bisa mengatakannya langsung, tapi ya di sini kapal itu tetap berlayar tanpa sepatah kata pun. Namun sebelum kakek tua itu pergi, dia juga memberikan sebuah secari kertas kepada Feng Hao yang bertulisan Sun Matahari. Hal itu membuat Senior Ren yang melihatnya dia berujar, aku tidak menyangka kalau kau akan benar-benar membuat permusuhan dengan keluarga Sun. Ya, kita urus itu nanti. Setidaknya aku tahu siapa musuhku. Dan sekarang ayo kita kembali dulu. Ujian dari Feng Hao. Sedangkan saat ini di rumah lelang, di sini tetua 3 dia terlihat sangat panik. Dia terlihat sangat gelisah menunggu kabar di mana bocah yang telah membawa gas layar itu berada. Mana bocah itu? Aduh, mana dia? Namun beberapa saat kemudian barulah Feng Hao datang. Dan jelas ya membuat orang tua ini senang. Akhirnya kau kembali. Di sini senior tua itu dia pun memperkenalkan tetua yang ada bersamanya. Nak, perkenalkan dia adalah tetua 3 dari keluarga Feng kita. Ya, salam tetua 3, sambut dari Feng Hao yang memberikan salam kepada orang tua itu. Namun sebelum menunjukkan harta keluarga, di sini orang tua itu dia pun bertanya tentang siapa bocah yang ada bersama dengan Feng Hao. Ya, dia adalah saudaraku yang bernama Samsara. Hanya saja aku memanggilnya Ren. Mendengar Feng Hao telah menganggapnya sebagai saudara, maka dari itulah tidak ada sebuah masalah. Dan di sini Feng Hao dia pun tahu kalau orang tua ini dia datang pasti untuk melihat Excalibur. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia mempersilakannya, yang membuat orang tua ini langsung meneteskan air mata dan berlutut. Ya, ini benar, akhirnya keluarga Fengku berhasil menemukan kembalinya God Slayer. Ujar dari orang tua itu sembari terbata-bata saking senangnya. Ayo kita segera kembali ke rumah, ujar dari para tetua. Sedangkan untuk Senior Ren, aku akan menunggumu di kota Imperial. Maka dari itulah kini di ibu kota Imperial, khususnya di kediaman keluarga Feng, saat ini Feng Hao dia pun datang dan disambut layaknya seorang bangsawan. Padahal sebelumnya siapa yang mau menyambut Feng Hao? Di sini ketika mereka memasuki kediaman utama, mereka pun berpapasan dengan seorang gadis hijau, kecil dan juga seorang nenek tua yang bertanya, kakek, itu kakek, dia datang bersama dengan siapa, Nek? Ya, itu Feng Hao. Kakek mengatakan kalau dia adalah anak yang dapat dibandingkan dengan Feng Yu. Nah, siapa nih Feng Yu? Nggak tahu juga. Belum dijelaskan cuy. Namun untuk kakek tua itu, dia pun jelas terlihat sangat senang di hadapan istrinya, di mana dia berujar, nenek, keluarga Feng kita akan segera bangkit, Nek. Di mana kakek tua itu dia juga berujar, nak, bisakah kau keluarkan God Slayer itu lagi? Baiklah, sambut dari Feng Hao. Maka dari itulah ketika Feng Hao mengeluarkan Excalibur ataupun God Slayer, tiba-tiba saja
Ledakan energi yang sangat dahsyat terjadi di tempat ini. Ledakan energi, aura yang sangat kuat memancarkan kekuatan keagungan dari senjata tingkat dewa yang membuat mereka, orang-orang dari keluarga Feng yang lainnya sungguh sangat takjub. Bahkan para tetua, mereka langsung datang satu persatu untuk menyaksikan kemunculan harta pusaka keluarga yang telah lama menghilang. Bahkan mereka semua berlutut di hadapan God Slayer itu. Karena mereka percaya kalau kebangkitan keluarga Feng akan ada di depan mata. Di sini para orang tua lainnya yang ada di tempat ini, mereka juga bertanya tentang siapa anak yang dibawa oleh tetua tiga. Tetua, siapa anak ini? Ya, dia adalah Feng Hao. Dan dia adalah keturunan langsung dari leluhur Feng nih. Apa? Mendengar hal itu jelas membuat para orang tua lainnya tidak percaya kalau ternyata leluhur Feng Ni masih memiliki sebuah keturunan sejak menghilang ribuan tahun lalu. Di sini Feng Hao dia juga memberikan sebuah catatan yang dia temukan di dalam pagoda petir Akademi Feng Yu, di mana di dalam catatan itulah para tetua ini, orang tua ini, mereka pun akhirnya tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan leluhur Feng Ni yang ada di masa lalu. Dan aku, Feng Hao, sebagai keturunan langsung dari leluhur Feng Ni, aku akan menggantikan tugasnya untuk membayarkan hutangnya kepada keluarga Feng. Ya, bagus nak, bagus. Dan sekarang ayo, ikutlah denganku ke puncak Diyun, tanah suci keluarga Feng. Maka itulah kini Feng Hao dia pun diajak ke sebuah padang rumput yang luas. Dan setibanya di tempat inilah tetua tiga dia pun mengancungkan jarinya untuk membuka sebuah ruang distorsi yang membawa Feng Hao menuju sebuah tempat misterius. Dan ternyata Feng Hao dia pun dibawa menuju sebuah area pegunungan. Nah, ini adalah Gunung Kaisar Yun dari keluarga Feng kita. Dan ini adalah satu-satunya tanah suci milik keluarga Feng kita. Ujian dari orang tua itu. Tapi untuk Feng Hao ketika dia ada di tanah suci ini, tiba-tiba saja merembes. Kekuatan Qi-nya merembes di sekujur tubuhnya yang membuatnya bertanya, apa ini? Teknik ini di luar kendaliku. Ya, tenang saja nak. Itu terjadi karena ya kau belum mempelajari tentang meridian esensi. Maka dari itulah sangat wajar bagi dirimu jika kau tidak dapat mengontrol kekuatan dari pembuluh vena di tubuhmu. Dan kini Feng Hao dia pun melanjutkan perjalanannya. Dan tanpa sadar mereka telah berjalan lebih dari 3 hari 3 malam untuk mencapai puncak dari gunung tertinggi. Dan di puncak inilah Feng Hao dia juga dapat melihat sebuah patung dari kaisar leluhur keluarga Feng. Dan di tempat inilah Feng Hao dia juga merasakan kalau ada sebuah gejolak di dalam tubuhnya, seperti sebuah komunikasi yang coba dibangun oleh patung suci itu kepada dirinya. Maka dari itulah ketika Feng Hao dia duduk bersila, dirinya langsung tanpa sadar memasuki sebuah pelatihan tertutup yang membuat tetua tiga dia berujar, sepertinya meridian garis keturunan kaisar telah diaktifkan. Dan ini akan memakan waktu selama 7.749 hari. Dan kau, Feng Hen, tetaplah di tempat ini dan jaga Feng Hao. Nanti di hari ke-49 dia akan bangkit untuk sementara. Dan aku akan mengunjungi dirimu kembali. Ujian dari tetua tiga yang akan pergi. Sedangkan di sisi lainnya saat ini patria keluarga Feng, dia benar-benar sangat murka mendapatkan sebuah kabar kalau saat ini aliansi cahaya mereka berencana untuk menggulingkan posisi keluarga Feng dari posisinya yang ada saat ini di dalam daftar keluarga bangsawan agung. Dan ya cukup sekian part kali ini dan sampai jumpa di part selanjutnya. Seharusnya next Dragon Master, tapi nggak tahu lah. Coba dulu kita lihat. Sampai jumpa, bye, thank you.